Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Dan kita mulai, kita berdoa dulu pada Allah agar kita diberikan kemudahan dalam mencari ilmu. Amin Allahumma. Amin. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min amri. Dengan Pak Guru dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis pada kesempatan kali ini. Sebelum pelajaran kita mulai bersama-sama, akan Pak Guru absen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran kelas ini, apakah hadir semuanya apa tidak. Nah, Pak Guru mau nanya ke kalian, di antara satu kelas ini siapa yang tidak berangkat? Muhammad Imam Nasuha. Ada lagi? Oh, siapa? Akmal Mahardika. Kenapa mereka tidak berangkat? Ya, ada yang sakit ya kemarin. Mas Akmal Mahardika baru dihitan, baru disunat, belum sembuh. Ya, kita doakan yang sedang habis sunat dan yang sakit diberikan kesembuhan, cepat sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, Pak Guru punya satu tepuk supaya kalian itu semangat dalam belajar. Siapa pas siap? Siap. Siapa pas siap? Siap. Yuk coba tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama, yaitu materi tentang hadis silaturahim. Hadis tentang apa? Silaturahim. Sebelum ke masuk materi, alangkah baiknya kita harus tahu ketika kita mempelajari hadis tentang silaturahim, tujuannya untuk apa? Tujuannya ketika kalian sudah mempelajari hadis tentang silaturahim, yang pertama adalah mengidentifikasi lafaz hadis tentang silaturahim. Yang kedua apa? Menunjukkan arti mufradat hadis tentang silaturahim. Yang ketiga apa? Menerjemahkan hadis tentang silaturahim. Yang keempat, menjelaskan
tujuan pembelajaran kita kali ini apa? Menjelaskan hikmah silaturahmi. Itu adalah tujuan pembelajaran kali ini. Pak Guru sangat berharap kalian nanti ketika pembelajaran dimulai harus mendengarkan dengan seksama, harus konsentrasi. Agar apa? Agar materi yang Pak Guru sampaikan pada kesempatan kali ini bisa diterima dengan baik oleh kalian semua. Siap? Siap. Siap? Siap. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Mari semangat anak-anak. Ya, semangat ya. Kita tadi sudah tahu tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu hadis silaturahmi. Selanjutnya berarti kita masuk ke materi. Sebelum masuk ke materi, supaya kalian konsentrasinya bagus, Pak Guru dan satu tepuk biar kalian konsentrasi. Perhatikan dulu, nanti kalian tirukan bersama-sama. Tepuk konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi dimulai. Siap? Siap. Coba. Tepuk konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi dimulai. Supaya apa? Kalian semangat dan konsentrasi ketika menerima pelajaran. Ya, kita masuk ke materi. Ya, coba Pak Guru akan menampilkan suatu gambar. Nah, ada gambar. Amati gambar tersebut. Kira-kira di situ ada gambar tentang apa? Saya yang biasa berani menjawab. Tunjuk seri. Apa Pik? Mas Kiki. Gambarnya tentang apa? Coba. Silaturahim. Ada lagi? Ayo, yang yang lain, anak putri. Ada? Ya, satu saja tidak apa-apa. Mas Kiki tadi menjawab itu gambar orang yang sedang bersilaturahim. Betul? Betul? Tepuk tangan untuk Mas Kiki. Ya, ini adalah salah satu gambar tentang hadis silaturahim. Kalian kemarin pas hari raya Idul Fitri silaturahim apa tidak? Silaturahim. Siapa yang mudik ke rumah Mbah? Iya, ada yang mudik ke rumah Mbah dan sebagainya. Yang di situ kita tujuannya apa? Untuk silaturahim ke rumah saudara kita, mengetahui keadaan mereka sehat apa tidak. Kalau sehat alhamdulillah. Supaya kita apa? Dengan silaturahim kita semakin akan disayang Allah, semakin akan disayang oleh manusia, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak Pak Guru yang soleh dan solehah, selanjutnya ini adalah lafal hadis tentang silaturahim. Lafal hadisnya. Perhatikan baik-baik. Pak Guru akan melafalkan hadis ini. Perhatikan agar kalian nanti bisa melafalkan dengan baik. Hadis tentang silaturahim. Tirukan ya. Siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin. Radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyub sabalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi fal yasil rahimah mutafaqun alaih. Itu adalah hadis tentang silaturahim. Di terakhir ini ada kata-kata mutafaqun alaih. Siapa itu mutafaqun alaih? Yaitu orang yang meriwayatkan hadis tentang silaturahim. Itu siapa? Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim itu adalah mutafaqun. Ini lafaznya, perhatikan baik-baik agar kalian nanti bisa melafalkan dengan benar. Selanjutnya kita masuk ke mufradat.
atau arti kata. Pak Guru di sini sudah punya semacam kartu ayat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memudahkan kalian dalam mengartikan mufradat, baik itu ayat Al-Quran maupun hadis. Siap, Ini adalah kartu ayat yang kita gunakan untuk mufradat hadis tentang silaturahim. Coba perhatikan baik-baik, nanti tirukan Pak Guru. Ini adalah kartu ayat yang kita gunakan supaya kita semangat dalam belajar. Coba perhatikan baik-baik. Man, barang siapa? Man, barang siapa? Ahabba, Ahabba, suka atau ingin? suka atau ingin? Ayyub sato, Ayyub sato, diluaskan. diluaskan. Lahu, Lahu, untuknya. untuknya. Fi, Fi, di dalam. di dalam. Rizkihi, Rizkihi, rezekinya. rezekinya. Wayun sa'a, Wayun sa'a, dan dipanjangkan. dan dipanjangkan. Lahu, Lahu, untuknya. untuknya. Fi asarihi, Fi asarihi, umurnya. umurnya. Fal yasil, Fal yasil, maka sambunglah. maka sambunglah. Rahimah, Rahimah, tali silaturahim. tali silaturahim. Itu adalah mufradat tentang hadis silaturahim. Baiklah, selanjutnya yaitu kita akan bersama-sama terjemah dari hadis silaturahim. Bisa membaca? Bisa. Coba baca bersama-sama hadis tentang silaturahim. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Dari Anas radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahim. Itu artinya. Ya, selanjutnya yaitu kita akan belajar bersama-sama isi kandungan tentang hadis silaturahim. Yang pertama, yuk perhatikan, tepu konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi dimulai. Kandungan yang pertama dari hadis silaturahim, bahwa silaturahim itu terdiri dari berapa kata? 4. Berapa kata? 4. 4 apa 2? 2 kata, yaitu silah yang artinya menyambung dan rahim artinya kekeluargaan atau kasih sayang. Siapa yang di rumah sering bertengkar dengan kakaknya? Ayo, ada? Sering bertengkar dengan adiknya? Ada? Mbak Cinta sering bertengkar dengan adiknya? Apa kakaknya? Adiknya. Ya, dalam keluarga pasti ada yang bertengkar, itu biasa. Tapi jangan lama-lama. Jalin tali silaturahim yang kuat dengan keluarga. Supaya timbul apa? Supaya timbul kasih sayang. Supaya hidupnya enak, damai, nyaman. Yang kedua, silaturahim itu dapat dilakukan dengan apa? Dengan berkunjung. Kemarin pas Idul Fitri itu kamu berkunjung apa tidak? Minta maaf apa tidak? Dapat amplop apa tidak? Untuk beli apa uangnya? Ditabung? Ada yang untuk beli mainan? Tidak apa-apa, tapi jangan dihabiskan semuanya. Harus ada yang disimpan, menabung untuk membeli sesuatu yang kalian inginkan.
boleh mengirim surat. Kalau zaman dulu itu mengirim surat, halo bagaimana kabarnya kalian di kampung, kan seperti itu ya Pak, tidak? Surat. Terus kalau sekarang itu sudah enak kita silaturahim dengan apa? Dengan media sosial. Saya yakin kalian itu semuanya punya HP. Punya HP? Punya. Punya WA? Punya. Punya Facebook? Punya. Nah, punya Facebook semuanya. Nah, kalian misalnya tidak pulang dari perantauan, tidak bisa pulang ke rumah Mbak, bisa bersilaturahim? Bisa. Sekarang sudah sapi dengan apa? Video call. Video apa? Kelihatan orangnya ketika video call. Itu adalah salah satu bentuk silaturahim. Paham apa mboten? Paham. Mudah apa tidak? Mudah. Alhamdulillah. Selanjutnya ini yang paling penting. Di antara hikmah tali silaturahim kita menyambung silaturahim adalah yang pertama, dilapangkan rezekinya, dimudahkan rezekinya. Kalian pengen rezekinya banyak apa sedikit? Banyak. Pengen rezekinya berkah apa tidak? Berkah. Apa kuncinya? Kata Rasulullah dalam hadisnya, silaturahim. Kamu dengan teman sekelas tempat ini jadi silaturahim. Misalnya Mbak Risma berkunjung ke rumahnya Mbak Cinta atau Mbak April atau siapapun, itu bentuk silaturahim. Yang kedua hikmahnya adalah apa? Dipanjangkan umurnya. Siapa yang umurnya kepengen mencapai 100 tahun? Kalau Pak Guru tidak mau. Siapa yang umurnya kepengen 1000 tahun? Gak ada. Maksud umur panjang di sini bukan umurnya sampai 100 tahun, 500 tahun, tapi umur yang panjang di sini adalah umur yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya apa? Umur panjang. Terus isi kandungan yang terakhir hadis tentang silaturahim. Kalian sholat berjamaah apa tidak? Di mana sholat berjamaahnya? Sholat berjamaah. Sholat Jumat apa tidak? Sholat Jumat bagi laki-laki. Kalau perempuan hukumnya anak laki-laki sholat Jumat. Terus apa lagi? Sholat Idul Fitri. Kemarin sholat Idul Fitri apa tidak? Banyak apa tidak orangnya? Kalian ketika sholat Idul Fitri, ketika khutbah itu ngobrol sendiri atau mendengarkan? Alhamdulillah. Tapi kalian luar biasa. Itu sholat Idul Fitri. Dan Idul Adha ini merupakan juga sarana kita menyambung tali silaturahim. Iya Pak, iya. Iya. Tepuk semangat. Semangat. Itu adalah materi tentang hadis silaturahim yang telah Pak Guru terangkan. Paham apa tidak? Paham. Mudeng apa tidak? Mudeng. Alhamdulillah. Setelah tadi kita belajar isi kandungan tentang hadis silaturahim, selanjutnya yaitu apa? Yang akan kita pelajari hal-hal yang harus diperhatikan dalam silaturahim. Ketika kita bertamu, ketika kita bersilaturahim, tidak boleh semaunya sendiri, tidak boleh seenaknya sendiri. Ada hal-hal atau ada adab yang harus diperhatikan dalam bersilaturahim. Yang pertama apa? Mengucapkan salam. Ketika misalnya Mas Fakih pergi berkunjung ke rumahnya Mas Ozan, ketika di pintu tidak langsung membuka pintu, ya apa tidak? Ketok dulu pintunya, terus ucapkan apa? Assalamualaikum. Ya, kalau
salam dalam berkunjung kok tidak ada yang keluar, berarti kita pulang saja. Jangan buka pintu. Loh, masuk. Itu tidak boleh. Karena itu apa? Bukan akhlak yang baik, itu tidak sopan. Yang kedua yaitu berjabat tangan. Ketika kalian bersilaturahim, sudah ucapkan salam, bertemu dengan teman tuan rumah, berjabat tangan. Nah, misalnya kak, assalamualaikum. Assalamualaikum. Lalu jabat tangan. Ya, jabat tangan. Karena apa? Dengan kita jabat tangan, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Yang terakhir, ketika kita bertamu di rumah teman, di rumah saudara, harus apa? Berbicara santun. Apakah ketika kita bertamu boleh berteriak? Boleh berteriak? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Harus bicara yang baik, yang sopan, yang santun, yang ramah. Apalagi sampai mencela apa yang dihidangkan oleh tuan rumah. Semisal Mbak Pipi berkunjung ke rumahnya Mbak Zaki, mencoba makanan, gak enak, air minumnya apa? Pahit. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Apa? Menyakiti tuan rumah atau yang kita kunjungi. Terus harus waktu yang tepat ketika bersilaturahim. Jangan bersilaturahim ketika menjelang sholat maghrib. Misalnya, boleh apa tidak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu bersilaturahim, berarti bukan waktu yang tepat. Atau bertamu tengah malam, jam 11 malam kok bertamu, boleh apa tidak? Tidak boleh. Itu bukan waktu yang tepat untuk bersilaturahim. Paham apa paham? Jadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam bersilaturahim, yang pertama apa? Mengucapkan salam. Yang kedua apa? Berjabat. Yang ketiga apa? Berbicara santun dan memilih waktu yang tepat. Ya, tadi kita sudah belajar bersama-sama hadis tentang silaturahim. Semoga kita bisa mengamalkan hadis silaturahim ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Pak Guru ada tugas buat kalian. Nanti tugas ini adalah mendiskusikan, ya, tugas ini didiskusikan dengan teman kalian dalam satu kelompok. Yang dalam lembarnya nanti jangan lupa diisi nama kelompoknya siapa saja. Misal Mas Vicky dan kelompoknya nanti ditulis di sini. Terus nanti ada suatu permasalahan yang kalian diskusikan. Setelah itu adalah kalian jawab di lembar jawab yang sudah tersedia. Siap apa siap? Bisa apa bisa? Insya Allah. Guru bagi satu persatu. Silakan. Dilihat dulu, diisi nama kelompoknya. Ya, silakan. Kalian isi dulu nama kelompoknya. Sudah? Nama kelompoknya ditulis. Sudah kali tulis.
Sudah? Di situ itu ada satu soal, silahkan diskusikan. Diskusikan. Kamu dapatnya soal apa di situ? Diskusikan. Itu adalah materi yang sudah Pak Guru terangkan tadi. Kalau sudah didiskusikan, silakan tulis jawabannya di lembar jawab yang sudah tersedia. Tentang Mas konsen tentang apa? Hikmah dari silaturahim apa? Ya, tulis jawabannya di lembar jawab. Hikmah dari silaturahim. Yo Mbak Sami dapat yang didiskusikan tentang apa? Manfaat dari silaturahim, manfaatnya apa? Terus Mbak Aini, kelompoknya dapat apa? Dampak bagi orang yang memutus tali silaturahim. Gimana pengen ditempatkan? Yang memutus tali silaturahim. Terus ini dapat materi tentang apa? Ada ketika bersilaturahim. Ya. Lembar diskusinya sudah dijawab? Sudah dijawab? Sekarang Pak Guru akan menunjuk kalian untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi di kelompok kalian masing-masing. Pak Guru menunjuk yang pertama adalah kelompoknya Mbak Risma. Silahkan kelompoknya Mbak Risma maju semuanya ke depan. Tepuk tangan. Dibacakan yang keras hasil diskusi kelompokmu. Ya. Ya, baca. Ayo. Yang keras. Ayo, sebutkan. Adab ketika bersilaturahim. 1. Sopan santun. 2. Mengucapkan salam. 3. Berjabat tangan. 4. Berbicara santun dan memilih waktu yang tepat. Betul? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Tepuk tangan teman-teman Mbak Risma. Ya, silakan. Terus kelompok yang kedua yang akan Pak Guru sebut adalah kelompoknya Mas Vicky. Silakan maju ke depan. Ya, semuanya maju ke depan. Bacakan yang keras. Ini adalah kelompoknya Mas Vicky yang akan menyampaikan hasil diskusinya. Silakan dibacakan. Ini dulu dibacakan. Sebutkan hikmah dan silaturahim. Hikmah dari silaturahim apa? Dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezeki. Hikmah silaturahim kata kelompoknya Mas Vicky, dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya. Betul apa betul? Betul apa betul? Tepuk tangan kelompoknya Mas Vicky. Ya, tadi sudah disampaikan hasil diskusi teman-teman kalian yang tergabung dalam kelompok. Alhamdulillah semuanya hasil diskusinya baik-baik dan bagus-bagus. Alhamdulillah. Baiklah, untuk kali ini kita cukupkan sekian. Namun sebelum Pak Guru akhiri, harapannya setelah kita mempelajari tentang hadis silaturahim, kita bisa menguatkan persaudaraan kita ketika di kelas kalian. Di kelas 4 boleh bertengkar apa tidak? Tidak boleh. Jaga silaturahim. Ucapan yang baik yang harus dikeluarkan dari mulut kita ketika bersilaturahim. Terus tugas untuk kalian adalah untuk pertemuan yang selanjutnya, yaitu menghafalkan apa? Menghafalkan
hadis tentang silaturahim. Nanti akan Pak Guru nilai, dan yang hafalnya baik akan ada hadiah untuk yang terbaik. Amin Allahumma amin. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Pak Guru harap kalian bisa jaga kesehatan. Jangan lupa bantu kedua orang tua, ya. Minimal rapikan kamar tidur kalian. Terus jangan lupa laksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, sholat 5 waktu. Agar apa? Agar kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Sekian, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Semoga kita sehat selalu dan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Guru akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.